Mau Lampung, model pengembangan agribisnis ubi kayu di Provinsi Lampung. Latar belakang pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan, yang berbudaya industri, maju dan efisien, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan sistem yang terintegrasi hulu ke hilir. Provinsi Lampung merupakan penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 5,07 juta ton. Akan tetapi, dihadapkan pada tren penurunan jumlah produksi dan luas panen serta masih rendahnya produktivitas. Secara ekonomi, usaha tani ubi kayu menguntungkan dan layak diusahakan. Namun, pada kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi ubi kayu di Provinsi Lampung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya petani ubi kayu beralih ke komoditas lain dan cenderung mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Selain itu, permasalahan yang sedang merebak terkait ubi kayu antara lain, harga ubi kayu yang terjun bebas banyak dikeluhkan oleh para petani yang berkisar antara Rp600 per kilogram sampai dengan Rp850 per kilogram. Selain itu, harga juga masih terkena refaksi atau pemotongan antara 15% sampai 25% dari total berat keseluruhan dan tidak adanya peraturan dan pedoman dalam menentukan refaksi ubi kayu, serta panjangnya rantai distribusi hingga kesulitan dalam memasarkan hasil komoditas. Penjaringan ide. Perkembangan harga ubi kayu masih berfluktuasi dan bervariasi untuk masing-masing kabupaten kota. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan pertanian dan tata niaga perdagangan singkong dan produk olahan dalam rangka menjaga stabilitas harga pada tingkat yang layak dan menguntungkan semua pihak. Pemilihan ide. Kebijakan harga komoditi ubi kayu bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, ada kepastian agar pendapatan petani dari musim ke musim, dan kepastian bagi pabrikan untuk mendapatkan bahan ubi kayu yang bermutu. Kebijakan harga oleh pemerintah yang dilaksanakan secara transparan berdasarkan refaksi diharapkan dapat memotivasi petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, memberikan kesadaran kepada petani bahwa pabrikan memerlukan ubi kayu yang mempunyai kadar pati yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan memberikan tambahan pendapatan pesatuan luas tanam. Pengaturan jadwal tanam dan klaster perwilayahan perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan supply and demand sehingga tidak terjadi fluktuasi harga dan kesediaan bahan baku dapat stabil sesuai dengan kapasitas produksi pabrik-pabrik pengolahan. Kebijakan impor ubi kayu maupun produk turunannya oleh pemerintah diharapkan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan produksi nasional sehingga tidak mengganggu pasar yang selama ini telah terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Manfaat dengan tersusunnya model pengembangan agribisnis ubi kayu di Provinsi Lampung dapat mengidentifikasi formula harga pokok produksi, pendapatan usaha tani yang menjamin keuntungan usaha tani secara berkelanjutan, dan dapat diperolehnya gambaran tingkat efisiensi pemasaran ubi kayu di Provinsi Lampung. Dampak dari inovasi model pengembangan agribisnis ubi kayu di Provinsi Lampung adalah terlihat hasil analisis usaha tani ubi kayu dalam menentukan harga minimal di tingkat pabrikan, dasar penentuan refaksi dan standar pengukuran kadar pati. Terorganisasinya dengan intensif kepada perusahaan-perusahaan pengelolaan ubi kayu, para petani, kelompok tani, gapoktan, serta pemerintah kabupaten kota di Provinsi Lampung terkait penetapan harga pokok penjualan dan pembelian ubi kayu yang layak, serta ketersediaan bahan pokok bagi perusahaan. Pengusulan penertiban peraturan Gubernur Lampung tentang penetapan harga jual beli ubi kayu di Provinsi Lampung. Persiapan teknologi tepat guna untuk mengukur kadar pati secara tepat dan regulasi yang mengatur agar terjadi kesamaan refaksi dan harga di pasar bebas
sehingga ada keberpihakan dari pemerintah terhadap petani ubi kayu yang semakin terpuruk, serta pembentukan kelembagaan agribisnis ubi kayu Provinsi Lampung yang melibatkan petani, pabrikan, asosiasi pengusaha, dan pemerintah